Kalau Indonesia hari ini subur, masa depan harus lebih subur. Kalau hari ini Indonesia memiliki beragam keanekaragaman hayati yang bisa mendatangkan kemaslahatan, maka ini harus dirawat. Dan adik-adik, anak-anak generasi muda adalah aktor-aktor terpenting di dalam merawat Indonesia masa depan, mudah-mudahan tetap baik dan semakin baik lagi. Hadiri Bedah Buku Islamic Book Fair, TGB bahas jaga lingkungan dari perspektif Islam. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Hadiri Bedah Buku Islamic Book Fair, TGB bahas jaga lingkungan dari perspektif Islam. Dikutip dari sindonews.com, anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Muslimin Pusat Muhammad Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang, TGB, menghadiri acara diskusi dan bedah buku dalam Islamic Book Fair yang diadakan di Istora Senayan, Jakarta. TGB yang juga Ketua Harian Nasional Partai Persatuan Indonesia, Perindo, mengulas mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari perspektif Islam. TGB mengatakan, saat ini bumi sedang mengalami global warming akibat pemanfaatan sumber daya yang berlebihan. Sehingga, Islam sangat mendorong supaya manusia bisa memanfaatkan sumber daya dengan sangat bijaksana. Saya mengisi diskusi dalam Islamic Book Fair yang terkait dengan concern terkait dengan menjaga lingkungan kita, ekosistem lingkungan di Indonesia, karena memang tantangan yang terkait dengan katakanlah, ada global warming, kata TGB saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Kita juga merasakan di Indonesia rasanya kok makin panas aja gitu. Kemarau juga semakin panjang, kemudian juga semakin banyak bencana alam. Terkait dengan cara kita diskusi tadi dibahas, tambahnya. Dalam diskusinya, TGB menuturkan, jika manusia saat ini harus bisa memanfaatkan sumber daya dengan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan, supaya kedepannya Indonesia bisa menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menjaga bumi supaya lebih baik ke depannya. Saya pikir itu sesuai dengan arah kebijakan pemerintah ke depan bagaimana pembangunan Indonesia ini lebih sustainable, lebih berkelanjutan, yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan, kata TGB. Ribuan peserta antusias diskusi bedah buku bersama TGB di Islamic Book Fair. Dikutip dari laman iNews, anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Muslimin, MHM, Pusat, Muhammad Zainul Majdi atau yang dikenal dengan Tuan Guru Bajang, TGB, mengisi acara diskusi dan bedah buku dalam gelaran Islamic Book Fair di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Para peserta dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan umum begitu antusias menyambut diskusi bersama TGB. Ada ratusan bahkan lebih dari 1.000 anak-anak dari beragam sekolah yang hadir dan itu sesuatu yang baik karena memang membangun awareness kesadaran kepada anak-anak muda kita, kata TGB yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Melihat antusias yang luar biasa, menurut TGB hal tersebut tentu sangat baik karena kedepannya merekalah pelaku utama untuk pembangunan Indonesia kedepannya. Kalau mereka memiliki kesadaran yang kuat terhadap lingkungan, maka kita harapkan Indonesia ke depan tetap terjaga ekosistemnya. Kita maju tapi Indonesia tetap terjaga, ucap TGB. Sebelumnya, TGB berdiskusi tentang pentingnya menjaga lingkungan dari perspektif Islam. TGB mengatakan saat ini bumi sedang mengalami global warming akibat pemanfaatan sumber daya yang berlebihan. Dia menegaskan, Islam sangat mendorong supaya manusia bisa memanfaatkan sumber daya dengan sangat bijaksana. Saya mengisi diskusi Islamic Book Fair yang terkait dengan menjaga lingkungan kita, ekosistem lingkungan di Indonesia, karena memang tantangan yang terkait dengan katakanlah ada global warming, tutur TGB. Saya berada di forum ini sangat senang, karena saya melihat yang paling banyak mengisi gelora Istora ini pada pagi hari ini adalah anak-anak muda Muslim yang insya Allah akan menjadi penopang untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia sampai insya Allah 2045
100 tahun Indonesia, kita menyongsong Indonesia emas insya Allah. Tepuk tangan untuk Indonesia kita. Indonesia emas itu anak-anak, adik-adik semua. Kalau buminya tetap ada, kalau Indonesia-nya tetap ada, Indonesia emas itu tidak akan terwujud. Kalau buminya Indonesia ini supaya tetap menjadi bumi Allah yang baik, itu tidak hanya dari bangsa Indonesia saja, bahkan banyak tokoh-tokoh dunia, termasuk dari Syekh Al-Azhar, termasuk Majelis Hukama yang di dalamnya para tokoh-tokoh Islam dunia itu menyerukan, menyuarakan bagaimana agar Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan beragam sumber daya alamnya, dengan segala potensinya, itu dapat tetap dijaga dan dirawat sehingga mampu menghadirkan kemaslahatan untuk generasi demi generasi. Nah, karena itu saya ingin sampaikan di sini kepada kita semua. Di sini ada anak-anak, adik-adik, saya nggak tahu ini dari sekolah mana ya? Dari mana? Nggak kedengeran, tapi ya sudah. Gitu. Saya senang ya anak-anak, ya adik-adik, karena yang paling penting mendengar ini bukan orang tua, tapi yang paling penting mendengar tentang perubahan iklim, tentang tantangan menjaga Indonesia, bagaimana ekosistem kehidupan tetap baik. Kalau Indonesia hari ini subur, masa depan harus lebih subur. Kalau hari ini Indonesia memiliki beragam keanekaragaman hayati yang bisa mendatangkan kemaslahatan, maka ini harus dirawat. Dan adik-adik, anak-anak generasi muda adalah aktor-aktor terpenting di dalam merawat Indonesia masa depannya, mudah-mudahan tetap baik dan semakin baik lagi, lebih indah, lebih subur, lebih baik dibanding Indonesia kita hari ini. Saya ingin sampaikan sedikit saja, bertolak ya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, adik-adik semua dan kita semua yang ada di sini. Nabi menyampaikan pesan sederhana. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya.